Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel kami Jalan Spiritual. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan berziarah ke makam Syekh Secogati yang terletak di Desa Telahap Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Bukit Siregol. Dari arah Bobotsari menuju Siregol melewati Jalan Raya Purbalingga Pemalang sejauh 6,2 km. Tepatnya setelah Dusun Kemojing terdapat tanjakan, dan setelah tanjakan di sebelah kanan itulah Bukit Siregol. Dan dari arah Karangreja menuju Siregol melewati Jalan Raya Pemalang Purbalingga sejauh sekitar 5,5 km, tepatnya setelah SMP Negeri 3 Karangreja. Berdasarkan pengalaman spiritual kami dan berdasarkan dari berbagai informasi yang kami peroleh bahwa di Bukit Siregol selain terdapat makam Syekh Secogati, terdapat pula makam-makam lain, yang salah satunya adalah makam salah satu bagian dari tubuh Raden Wlingi Kusuma dalam kisah legenda Putri Ayu Limbasari. Dan selain itu, di Bukit Siregol terdapat makam benda-benda pusaka, sehingga banyak berbagai versi dengan berbeda cerita yang mengisahkan sejarah tentang Bukit Siregol. Namun pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menelisik tentang sejarah Bukit Siregol melalui sejarah Syekh Secogati. Syekh Secogati atau Raden Secogati yang dikenal dengan nama Raden Purboyo merupakan putra dari Raden Secodipuro, seorang wedana atau kepatihan Selokaton Kadipaten Kaliwungu yang sekarang disebut dengan Kecamatan Sukorejo, Kendal. Beliau terlahir pada akhir abad 17 yang mana kelahirannya selisih 35 hari dengan Pangeran Diponegoro. Meskipun beliau terlahir sebagai putra bangsawan, Raden Secogati berakhlak mulia, berbudi luhur, merakyat, serta sangat suka mempelajari ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan. Setelah beliau menginjak usia remaja, beliau berangkat menuntut ilmu di padepokan atau pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Ageng Tingkir di Kebumen. Berkat kecerdasan yang luar biasa yang dimiliki oleh Raden Secogati, selama beliau belajar di pondok pesantren Kiai Ageng Tingkir, beliau sangat dikagumi oleh guru dan teman-temannya. Beliau sangat mumpuni dalam penguasaan ilmu agama Islam, ilmu pengetahuan, ilmu kanuragan, ilmu tata negara, dan ilmu kemasyarakatan. Karena itulah beliau sering dimintai pertolongan oleh santri dan masyarakat sekitar untuk memecahkan berbagai masalah. Bahkan gurunya pun Kiai Ageng Tingkir juga sering minta saran dan pendapatnya. Kemampuan yang luar biasa yang dimiliki beliau akhirnya pun terdengar sampai Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, sehingga beliau sering dipanggil oleh kedua kesultanan untuk dimintai saran dan pendapat untuk memecahkan berbagai masalah yang terjadi. Ketika di keraton itulah beliau bertemu dengan saudaranya, yaitu Pangeran Diponegoro. Ternyata keduanya memiliki kesamaan wawasan dan pikiran tentang ketidaksukaannya kepada penjajah kolonial Belanda, sehingga Syekh Secogati dan Pangeran Diponegoro merencanakan untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerang Belanda, Syekh Secogati pun kembali ke kampung halamannya untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat dari pondok pesantren Kiai Ageng Tingkir. Beliau berdakwah keliling menyebarkan agama Islam di wilayah Kadipaten Kendal sampai mengelilingi tanah Jawa. Beberapa lama kemudian, Pangeran Diponegoro dengan beberapa senopati dan laskarnya datang ke Kawedanan Selokaton dan bergabung dengan Syekh Secogati beserta laskarnya. Pangeran Diponegoro, Senopati Kiai Ageng Jailani atau Mbah Poleng, dan Raden Secogati bersama-sama menyusun strategi untuk menghadapi penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro mengatur strategi perang dengan cara Raden Secogati diangkat menjadi senopati di wilayah Kulon dan Kiai Ageng Jailani senopati di wilayah Kawedanan Selokaton. Raden Secogati diberi tugas untuk membuat benteng pertahanan di daerah Kulon, tepatnya di daerah Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Setibanya di Karangreja, Syekh Secogati beserta istri dan para laskarnya melaksanakan mujahadah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi petunjuk tempat yang cocok untuk mendirikan sebuah padepokan atau pondok pesantren.
Pada waktu berzikir bersama itulah tiba-tiba ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa cahaya berbentuk regol atau pintu gerbang turun dari langit menuju wilayah hutan. Keesokan harinya beliau beserta rombongan menuju hutan dan menemukan wilayah jatuhnya cahaya tersebut. Hari itu juga hutan mulai dibabat untuk didirikan padepokan atau pesantren. Setelah 3 bulan berjalan, padepokan atau pesantren pun akhirnya dapat didirikan. Pesantren tersebut oleh Syekh Sejogati diberi nama dengan nama pesantren Regol Agung. Nama ini diambil sesuai petunjuk yang didapatkan beliau saat bermujahadah, yaitu dilihatnya cahaya yang berbentuk regol atau pintu gerbang. Sejak itulah Syekh Sejogati bergelar dengan nama Kiai Ageng Sejogati atau Panembahan Regol Agung. Beberapa lama kemudian banyak masyarakat yang datang untuk menjadi santri Syekh Sejogati. Di padepokan atau pesantren Regol Agung, di samping Syekh Sejogati mengajarkan agama Islam, beliau juga mengajarkan ilmu pengetahuan, ilmu kanuragan, ilmu keterampilan dan ilmu strategi perang. Beliau pun mendirikan benteng pertahanan bersama santri-santrinya dan merencanakan untuk melawan penjajahan kolonial Belanda. Keberadaan padepokan Regol Agung yang semakin kuat tercium oleh penjajah kolonial Belanda hingga akhirnya terjadilah perang antara pasukan Syekh Sejogati dengan pasukan kolonial Belanda yang dimenangkan oleh pasukan Syekh Sejogati. Dengan kemenangan pasukan Syekh Sejogati, daerah Karangreja dan sekitarnya menjadi aman dan tentram. Syekh Sejogati pun meneruskan perjuangan dengan berdakwah menyiarkan agama Islam. Pada akhir bulan Mulud, tepatnya tanggal 27 Maulud, Kiai Ageng Sejogati wafat dalam usia 113 tahun dan dimakamkan di area padepokan atau pesantren Regol Agung yang sekarang wilayah padepokan atau pesantren tersebut dikenal dengan nama Dusun Si Regol. Demikian perjalanan spiritual kami dengan berziarah ke makam Syekh Sejogati. Kami mohon maaf apabila ada informasi yang belum sesuai. Insya Allah akan kami perbaiki dalam sesi selanjutnya. Tetapi sungguh kami tidak ada tujuan untuk melencengkan sejarah. Kami hanya berusaha untuk menguri-uri atau melestarikan kisah-kisah wali Allah. Sekian, terima kasih. Selamat berjumpa di channel kami Jalan Spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.